Sore hari masakan sudah siap, tinggal penyajian saja. Sambil menunggu kedatangan Sila dan suaminya, Ayla memilih bersih-bersih dulu, begitu juga dengan Kinan. Sedangkan Attar, dia sekarang lebih banyak waktu nganggur. Karena perusahaan sudah diserahkan pada Saki. Jadi dia bisa bersantai dengan ikan hias peliharaannya di taman belakang. Kini taman belakang bak pasar ikan. Karena sejak berhenti bekerja, Attar jadi mengoleksi berbagai jenis ikan hias. Dari yang paling kecil hingga paling besar, dari yang harga puluhan ribu hingga puluhan juta. Assalamualaikum. Terdengar suara salam dari ruangan depan. Kinan yang baru saja keluar dari kamar segera menghampiri. Waalaikumsalam. Sila, David. Sila segera memburu mamanya, dia mencium punggung tangannya, memeluk dan mencium kedua pipinya. Apa kabar sayang? Sapa Kinan. Kenapa nggak nelpon mama kalau udah nyampe? Kirain belum nyampe. Baik, Mam. Sengaja biar jadi kejutan, ucap Sila setelah mengurai pelukan dengan mamanya. Halo, Mam. Apa kabar? Sapa David kemudian melakukan hal yang sama seperti istrinya. Tinggi David yang menjulang membuatnya harus menundukkan badannya saat memeluk Kinan. Baik, nak. Ayo masuk dulu. Kalian pasti capek. Kinan mengajak anak menantunya masuk. Kemudian ia menyuruh Bi Asih dan Mbak Muti membawakan koper-koper Sila. Satu koper itu, taruh sini aja Mbak. Sila menunjuk satu koper berukuran sedang untuk disimpan di ruang tengah. Sedangkan sisanya dibawa masuk ke dalam kamar yang biasa Kinan tempati saat tinggal di sini. Papap mana, Mam? Tanya Sila. Kinan menengok ke arah belakang. Bisa papamu sekarang jadi kang ikan. Tuh, orangnya datang. Kinan menunjuk dengan dagu saat melihat kemunculan Attar. Papap, seru Sila, ia berlari menghampiri papanya. Don't run, babe. Ingat ada little baby di perutmu, ingat David yang ngeri saat melihat istrinya berlari ke arah papanya. Kinan dan Attar sontak menoleh pada David. Maksud kamu? Udah, sini. Kita ngobrolnya sambil duduk, ajak Sila pada Attar yang sama juga menunggu jawaban anak menantunya. Tidak lama Bi Asih kembali dengan membawakan minuman dan cemilan untuk Kinan dan yang lainnya. Setelahnya ia kembali ke belakang untuk melanjutkan pekerjaannya. Maksud David tadi apa? Kamu hamil, Sila? Tanya Kinan penasaran. Ia langsung memberikan pertanyaan kembali setelah Sila dan David minum. Sila tidak langsung menjawab, ia malah merogoh isi tasnya dan mengeluarkan amplop dari dalamnya. Kemudian ia menyerahkannya pada Kinan. Kinan melihat tulisan yang tertera di luar amplop, yaitu nama rumah sakit ternama di Swiss. Perlahan Kinan membukanya, hal pertama yang ia lihat adalah foto USG 4D. Terlihat ada bulatan kecil di tengahnya, kemudian melihat kertas yang dilipat di belakangnya. Itu adalah hasil tes pemeriksaan jika putri sulungnya tengah positif hamil. Janin yang dikandung Sila berusia 8 minggu. Masya Allah, Alhamdulillah, Pak. Kita akan punya cucu. Kinan memeluk putrinya bahagia. Sampai ia tidak kuasa menahan air mata kebahagiaan. Attar ikut melihat hasil tes itu, ia juga ikut merangkul istri dan putrinya. Alhamdulillah, selamat sayang. Akhirnya setelah penantian panjang, jika kita bersabar maka akan ada balasannya. Dan ini buah kesabaran kalian dan kita semua, ucap Attar. Kalian benar-benar mengejutkan kami. Udah datang tiba-tiba nggak ngasih tahu dulu kalau udah nyampe Indo. Sekarang ngasih kejutan yang luar biasa pula, David hanya menanggapi dengan senyuman yang mengembang.
Ia orang pertama yang paling merasa bahagia. Sampai ia nekat mencukur rambutnya hingga gundul sebagai ungkapan rasa syukur dan bahagianya. Sedang larut dalam kebahagiaan, Sila melepas pelukannya. Ia melihat sekelebat wanita sedang berdiri di tengah tangga. "Mam, itu." Kinan menoleh ke arah pandang Sila. Di sana ada Ayla yang sedang berdiri. "Ayla sayang, sini nak." Kinan melambai pada Ayla. Ayla tersenyum dan berjalan mendekat. "Sila ini Ayla istrinya Saki," ucap Kinan. "Nak, sini. Ini Sila kakaknya Saki dan ini David suaminya." "Halo, Kak Sila, Kak David." Ayla menyapa kedua kakak iparnya, menyalaminya dan kemudian duduk di samping Kinan. Setelah Atar berpindah duduk di sofa single. "Ya ampun, kamu lebih cantik aslinya dari yang difoto. Pantesan Saki sampai ngebet pengen nikah," ucap Sila kemudian terkekeh pelan. "Ah, Kak Sila bisa aja." Ayla tersipu, dia tidak merasa secantik itu, tapi Saki dan keluarganya selalu bilang kalau dirinya cantik. "Oh, iya. Saki mana? Kok dari tadi nggak kelihatan batang hidungnya?" ujar Sila yang celingukan mencari keberadaan adiknya. "Abang lagi ada kerjaan di Bandung, Kak," jawab Ayla. Sila menoleh pada Ayla. "Kamu panggil Saki abang?" tanyanya. Ayla mengangguk sebagai jawaban. "Udah kebiasaan sejak kenal, Kak." Sila berohria meski terdengar aneh saat adiknya dipanggil abang. Kesannya kayak tukang bakso, tapi itu hanya ada dalam pikiran Sila saja. Ia tidak berani mengungkapkan, takut membuat Ayla tersinggung. "Lia, soalnya dulu Saki pernah jadi sopir angkot. Jadi mungkin dari sana panggilan abang itu muncul." Kinan berusaha menjelaskan pada Sila. "Hah, sopir angkot? Kok bisa sih, Mam? Gimana ceritanya Saki jadi sopir angkot? Emangnya uang papap nggak cukup, sampai dia nyambi jadi sopir angkot segala?" Kinan dan Atar saling pandang, sedangkan Ayla menunduk seraya menautkan jari tangannya karena gugup. "Ceritanya panjang, Sila. Nanti kita ceritain, tapi karena sekarang udah mau maghrib. Kita sholat dulu, abis itu kita makan malam." "Iya deh, Mam. Aku masih penasaran dengan tuh anak. Habisnya nggak pernah cerita apa-apa soal hidupnya. Jangankan telepon, chat aja jarang banget. Paling bales chat aku semaunya dia aja 1 atau 2 kata doang. Dia telepon hanya pas mau resepsi aja, pas nikah aja nggak tahu." Tidak lama obrolan mereka terhenti karena suara azan berkumandang di dekat rumah. Jarak dari rumah ke masjid komplek hanya berjarak 2 rumah. Dan biasanya jika para pria ada di rumah mereka menyempatkan diri untuk sholat berjamaah. Ya, terkecuali Saki. Pria itu rajin ke masjid setelah Ayla mengalami keguguran. Mungkin, hatinya baru terketuk saat mendapatkan musibah. Ternyata dari segala musibah yang telah mereka hadapi, ada hikmahnya juga. Salah satunya Saki jadi rajin beribadah meski hanya yang wajibnya saja. Usai sholat maghrib, mereka menyantap makan malam bersama. Meski kebersamaan mereka kurang lengkap karena ketidakhadiran Saki, tapi tidak mengurangi rasa bahagia mereka akan menyambut kehadiran anggota keluarga baru. "Semoga kamu juga cepat kasih kakak keponakan ya, Ayla." Sila memeluk dan mengelus bahu adik iparnya. Ayla balas dengan senyuman, "Amin, makasih Kak doanya." Sebenarnya, Ayla juga sempat hamil. Tapi mungkin belum rezeki, ucap Kinan. "Benarkah?" tanya Sila pada Ayla, dan Ayla mengangguk. "Yang sabar ya.
Kakak yakin kamu akan cepat hamil lagi. Lihat, kakak ini udah nikah lebih dari 5 tahun. Dan akhirnya Allah percayakan kami buah hati. Apalagi kamu udah pernah hamil, pasti Allah akan menggantinya dengan lebih baik. Ayla merasa terharu, ternyata tidak hanya mertua tapi juga iparnya sangat baik padanya. Dia merasakan ketulusan dalam kasih sayang mereka. Jauh dari orang tua tidak membuat Ayla kesepian. Justru ia merasa beruntung disayangi banyak orang. Oh ya, Mam. Ceritain dong awal mula Saki jadi sopir angkot. Sila kembali memohon pada mamanya untuk menceritakan semuanya. Ia sangat penasaran kenapa adiknya bisa pindah profesi seperti itu. Sebelum bercerita, Kinan meminta persetujuan Ayla. Karena walau bagaimanapun juga ini berkaitan dengan Ayla dan nama baiknya juga. Mengerti, Ayla pun mengangguk sebagai persetujuan. Kinan menoleh pada Attar dan suaminya juga ikut mengangguk. Kemudian mengelus punggung tangan Kinan. Ceritakanlah tanpa harus membuat menantu kita malu. Sila semakin tidak mengerti dengan orang tua dan adik iparnya. Seperti ada sesuatu yang ditutupi. Aku permisi dulu, Mam. David yang sejak tadi diam kini mulai bersuara. Ia mengerti keluarga istrinya seperti ingin berbicara tapi sungkan. Tidak apa-apa, Fit. Kamu di sini saja, ucap Attar menahan menantunya yang hendak beranjak. David kembali mendudukkan dirinya di atas sofa. Dia akan mendengarkan cerita Kinan tentang Saki. Ia juga sebenarnya penasaran dengan cerita itu. Siang ini Saki sudah kembali ke Jakarta. Sebelum pulang ke rumah, ia mampir sebentar ke kantor. Dia membahas soal pembelian tanah yang akan dijadikan rumah makan bersama sekretarisnya. Ini, Pak. Tempatnya strategis, tepat di dekat persawahan warga. Namun tidak jauh juga dari pusat kota. Dan di sana tidak ada rumah makan besar atau restoran. Tempat itu biasa dilalui oleh orang-orang untuk berangkat ke kantor. Karena ada perusahaan industri dan kantor hukum. Ada kampus juga di dekatnya. Bagus. Tempatnya sepertinya cocok. Kamu cari arsitek terbaik dan bicarakan soal kontrak. Kita harus membuat rumah makan ini seperti di pedesaan namun terkesan instagramable. Yang cocok untuk dikunjungi kaum muda milenial. Baik, Pak. Saya akan mengurus semuanya, ujar Ardi. Ya sudah. Saya mau pulang dulu, saya belum pulang sejak dari Bandung. Kamu masih bisa handle semuanya, kan? Tanya Saki. Pasalnya dia pergi ke Bandung tanpa asisten. Karena Saki masih bisa mengurusnya sendiri. Sedangkan di perusahaan tidak ada yang mengawasi. Masih aman, Pak. Silahkan Bapak istirahat dulu. Nanti saya akan kirimkan konsep pembangunannya pada Bapak. Baiklah. Saya pulang dulu, ucap Saki kemudian keluar dari ruangannya diikuti oleh Ardi. Kening Saki mengernyit saat melihat ada mobil yang dulu biasa dipakai kakaknya ada di luar. Langkah kaki Saki semakin cepat memasuki rumah besar Attar. Baru saja berada di ruang tengah, sebuah bantal sofa melayang tepat mengenai wajahnya. Aduh! Saki mengaduk tanpa persiapan. Ia mendapat sambutan mengejutkan dari sosok wanita yang kini berdiri bersedekap dada menatapnya nyalang seakan menelan Saki hidup-hidup. Kak Sila, ucap Saki. Kenapa gini sambutannya? Lama nggak pulang, aku baru datang bukannya dikasih oleh-oleh malah dilempar bantal. Saki melempar pelan bantal kembali ke sofa. Dia tidak mempedulikan tatapan tidak bersahabat kakaknya. Kakak kenapa sakit kak?
Saki meringis saat Sila menjewer telinga Daki dan memelintirnya. Sakit ya? Bukannya dilepas, tapi Sila malah tambah memelintir. Au, Kak lepas sakit ini. Kupingku lepas nanti. David, bantuin ini. Aish. David malah tersenyum bukannya membantu. Baru segitu aja sakit kan? Makanya jadi orang itu jangan nakal kamu. Kalau aja kakak tahu dari dulu kelakuan kamu ini. Bukan hanya dijewer tapi dipotong-potong sekalian anumu, biar dijadikan makanan ikan papap. Waduh. Refleks Saki menutup senjata tempur kebanggaannya. Jangan dong, Amsyong dong masa depanku. Bodoh amat, emang gue pikirin. Fit, kanmu kasih makan apa sih binimu? Galak bener, ucap Saki menoleh pada David. Sekurang ajar itulah Saki pada kakak iparnya. Ia tidak pernah memanggilnya kakak. Sebab ia merasa dengan David sudah sangat akrab. Bahkan jauh sebelum pria itu menjalin hubungan dengan kakaknya. David adalah seniornya saat masa kuliah, mereka berteman baik hingga ia jatuh cinta pada kakaknya Saki yang terpaut usia 2 tahun. Ye, udah dari sononya dia galak. Padahal aku cuma kasih dia makan keripik jangkrik, jawab David asal. Emang di Swiss ada jangkrik ya? Tanya Saki. Ya diada-adain aja. Keduanya tergelak membuat Sila mencebik. Kemudian berjalan mengambil kembali bantal dan... Au, kakak apaan sih? Yang, sakit kepala abang. Obatin, rengek Saki pada Ayla. Ia berjalan mendekat dan bersimpuh di pangkuan Ayla memintanya untuk mengelus kepalanya yang sama sekali tidak sakit. Cih, dasar anak manja. Bucin. Sila duduk di samping David dengan wajah ditekuk. Tapi Saki seolah menulikan pendengaran. Ia semakin bermanja pada istrinya yang ia tinggal sejak kemarin. Padahal tidak sampai 2 hari ia berjauhan, tapi rasanya sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Attar dan Kinan hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah anak-anaknya. Meski sudah pada dewasa, tapi mereka tetap anak-anak di matanya. Saki, kamu mandi dulu di sana. Kamu abis perjalanan jauh, masa nempel-nempel gitu sama Ayla? Dia udah mandi loh, nanti kotor lagi. Biarin, biar mandi lagi sekalian bareng. Yuk yang. Tanpa menunggu persetujuan, Saki menarik tangan Ayla menuju kamarnya. Abang, aku udah mandi. Ayla berusaha melepaskan diri. Ulang, putusnya. Sebelum menaiki tangga, Saki meraih tasnya yang tergeletak di ruang tengah ketika ia mendapat serangan mendadak dari kakaknya. Nggak mau. Saki tidak menerima penolakan, ia terus membawa istrinya masuk ke dalam kamarnya. Tidak perlu ditanya lagi apa yang mereka lakukan di dalam sana. Yang jelas mandi yang hanya cukup 15 menit saja. Tapi keduanya baru keluar dari kamar mandi setelah 1,5 jam. Saki menurunkan Ayla di atas tempat tidur perlahan. Wanita itu tidak mampu berjalan keluar kamar mandi karena lututnya yang terasa lemas tidak bertenaga. Siapa lagi pelakunya jika bukan Saki yang membuat Ayla seperti itu? Abang ngerti Baru pergi 1,5 hari dan 1 malam aja udah kayak gini. Apalagi seminggu atau sebulan, badan aku bisa remuk. Kalau seminggu atau sebulan, abang gak akan ninggalin kamu. Pasti abang ajak, kalau nggak siapa coba yang bakal temenin abang tiap malam yang pasti kedinginan. Ayla mendengus, ia masih mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Meski tadi berendam dengan air hangat untuk mengembalikan kekuatannya. Tapi tetap saja lututnya masih lemas dan pinggangnya terasa pegal. Ayo sayang pakai baju dulu. Dingin,
Ucap Saki yang tidak tahu sejak kapan ia mengambil pakaian ganti untuk Ayla. Mungkin saat tadi ia memejamkan mata sejenak. Ayla berusaha bangun, dia membuatkan Saki memakaikan pakaian lengkap untuknya. Saki serius dalam mengerjakannya tanpa ada nafsu meski melihat benda keramat milik istrinya terpampang nyata. Udah, sekarang kamu istirahat ya. Abang mau turun dulu sekalian makan, tadi belum sempat makan siang. Aku ambilin, Bang. Ayla hendak bangun tapi dicegah oleh Saki. Nggak usah, abang bisa sendiri. Tapi abang belum istirahat, ucap Ayla. Energi abang udah pulih lagi, soalnya abis dicaj. Saki mengecup kening dan bibir Ayla sekilas kemudian keluar dari kamar dan langsung turun untuk makan. Beruntung masih ada makanan di meja makan, karena tadinya Ayla pikir Saki akan pulang sore. Jadi tidak menyiapkan untuk suaminya. Mau diangetin lagi nggak Den, makanannya? Tanya Bu Asih. Nggak usah, Bi. Yang ada aja, abis lapar banget. Bu Asih hanya mengangguk lantas berlalu ke belakang. Saki menatap makanan di meja hingga semuanya habis tidak tersisa. Diakhiri dengan minum segelas air putih dan sendawa panjang. Terasa sangat nikmat meski makan seorang diri. Tambah energi nih. Sampai makanan habis semua, celetuk Sila yang langsung duduk di depan Saki. Lihat dong. Emangnya cuma David doang yang bisa nanam kecebong, ucap Saki. Tadi Ayla memberitahu dirinya kalau Sila sedang hamil. Dan selama hamil akan tinggal di Indonesia, karena Sila ingin kehamilannya didampingi Kinan dan juga ingin melahirkan di sini. Kamu sekarang udah cinta banget ya sama Ayla. Kelihatan bucin banget, ujar Sila. Lia, Kak. Dan entahlah, mungkin ini adalah jalan takdir yang harus aku lalui. Setelah berbagai drama kehidupan, akhirnya hatiku berlabuh pada wanita yang tepat. Jaga dia baik-baik, jarang banget ada wanita seperti Ayla. Meski terlihat polos, tapi dia anak yang tulus dan jujur. Lia. Aku jadi merasa bersalah karena kesalahanku, telah merusak wanita yang sebaik Ayla. Tapi aku beruntung malam itu bertemu dengan Ayla dan bukan wanita bas asteriska seperti Dania. Semoga kamu juga segera kembali dipercaya memiliki momongan. Anggaplah keguguran itu sebagai teguran dan ambil hikmahnya. Jika anak itu lahir tidak bisa mendapat bin dari kamu. Saki mengangguk, Ajat juga pernah menjelaskan seperti itu. Walau kecewa karena tidak jadi menjadi ayah, tapi Saki tetap bersyukur masih bisa bersama dengan Ayla.